Kembali lagi di kacamata, melihat persepsi berbeda dari lensa yang berbeda. Nah, kali ini kita bersama dengan Mbak Lia. Mbak Lia ini Halo. adalah, Mbak Lia ini adalah guruku nih untuk Writing for Healing. Aku banyak belajar dari dia. Dan Mbak Lia itu penulis dari 30 buku. Mungkin Mbak Lia bisa perkenalkan diri dulu. Ya, ya itu tadi ya. Aku adalah penulis dan startup founder dan co-founder dan CMO-nya Storyal.co. Ya sebenarnya sih dari kehidupan aku sebagai founder terutama ya, sebagai entrepreneur kan jadi kayak mengalami berbagai macam hal, ups and down, bisnis naik turun gitu kan. Dan itu yang kayak bisa bikin seorang founder tuh overwhelmed gitu kan, termasuk aku gitu. I feel stressed out segala macam. Dan inilah yang menjadi ini digabung dengan kemampuanku sebagai seorang writer ya kan, which is dari dulu aku udah dari 10 tahun yang lalu aku udah pengalaman banget untuk menggunakan journaling as my method lah untuk expressing myself gitu loh. Sebenarnya itu sih awal mulanya ya, jadi perpaduan antara all this messiness of being in the technology industry gitu sama menjadi seorang writer akhirnya membuat aku jadi menemukan the concept of tadi ya writing for healing yang works for me gitu. Menarik banget sih itu emang topik tentang writing for healing. Aku sendiri juga merasakan impact-nya lebih tuh setelah ikut seminarnya Mbak Lia nih di Jeddah Wellness waktu itu. Setelah itu bener-bener langsung pandemi, itu Ya, kepake banget. sebelumnya, benar-benar sebelumnya. Benar-benar sebelumnya ya. Oh ya, Few weeks sebelum, sebelumnya. sebelum kita masuk ke writing for healing ya, itu menulis 30 buku itu dalam waktu berapa tahun, Mbak? Jangan dihitungin tahunnya ntar umur gue ketahuan ya. Nah, sebenarnya gue mulai nulis tuh waktu gue setelah gue sekitar umur 23 tahun. Oh dua wow. puluh dua 23 tahun. Habis itu dari situ gue nulis 2 sampai 3 buku per tahun. Jadi cukup produktif gitu. Tapi in the past few years aku nulis 1 buku per tahun at least gitu. Mungkin karena Ya, makin kesini makin sibuk ya, Mbak ya? iya, bisa dibilang makin sibuk, makin prioritasnya udah nggak ke situ gitu ya. Cuma aku masih suka nulis. Aku jadi cuma apa ya, nulisnya tuh di mana-mana gitu loh, pakai di Medium, di LinkedIn gitu, di Hmm. Storyal sendiri gitu. Ya, Jadi ya, nggak ya. not necessarily harus berbentuk buku gitu. Iya. Tulisannya bagus-bagus lah, aku juga beberapa kali lihat yang di LinkedIn kemarin tuh bagus-bagus. Oh, thank you. Kalau bukunya sendiri tuh secara garis besar dari 30 buku, temanya tuh apa, Mbak? Beragam banget karena aku orangnya adalah orang yang suka apa ya, nyoba-nyoba gitu ya. Jadi, 10 buku pertamaku tuh novel, habis itu karena aku programmer, jadi aku dari IT. Hmm. Jadi, waktu itu my penerbit bilang, "Kenapa lu nggak nulis buku komputer juga?" Akhirnya aku nulis buku komputer juga. Jadi Oh, kayak bagaimana bikin online store, gimana bikin blog, gitu-gitu sih. Jadi buku komputer lah. Habis itu karena aku mulai bisnis, aku juga bikin buku bisnis, buku travel book pernah, buku puisi pernah, short story pernah. Jadi buku motivasi juga pernah. Jadi kayak apa ya, nyoba-nyoba sih. In the past few years, aku mulai nulis biografinya of famous people gitu. hmm. Uh, Salah satunya Denny Santoso, judulnya Done is Better Than Perfect, itu bukuku Oh iya aku juga. tahu tuh, iya iya iya. Heeh. Mhm. Terus aku juga mulai nulis buku spiritual and the last book itu judulnya Today I Am Grateful. Itu journal buat bersyukur gitu. I see. Yang menjadi salah satu faktor juga ya buat writing for healing gitu. Hmm, I see. Nah, kalau kita masuk ke writing for healing, sebenarnya how does it work? Gimana sih si writing itu bisa bekerja sampai jadi healing buat orang gitu? Terus, Ya, sebenarnya sih kenapa sih kita menjadi sakit gitu ya? Sakit as in banyak artinya kan. Bisa sakit mental dulu gitu, istilahnya ada yang kita pikirin dan lain-lain, itu akhirnya manifest jadi sakit beneran. mhm, Which is adalah yang namanya pusing gitu loh, ada yang mah gitu segala macam kan. mhm. Itu adalah manifestasi dari apa yang kita rasain dulu ternyata gitu. Karena otak kita itu uh,
yang memicu segala macam hormon, ya kan? Jadi begitu kita stres tentang sesuatu, body kita bereaksi dan itu yang akhirnya bikin sakit sebenarnya. Nah, tapi body kita itu baru bereaksi kalau kita ternyata memberi arti arti khusus pada suatu hal, pada suatu situasi, gitu ya. Jadi contoh gini, I'm a stoic ya. Kalian tahu nggak siapa itu stoic? Ya, stoicism itu basically focus on the things that you can control. Sebenarnya itu satu. Sama yang lain lagi adalah satu lagi konsep utamanya dia adalah accepting everything. Dalam arti gini, contoh, kalau misalnya aku pacaran ya, in a relationship, kemungkinannya cuma dua. Satu, bahagia selamanya sampai kakek nenek. Yang kedua, putus. Oke. Cuma dua ini kan. Nah, jadi kita kalau bisa accepting these two things dari awal. I see. Jadi jangan kaget gitu loh kalau tiba-tiba misalnya dia selingkuh atau nggak setuju sama orang tua dan lain-lain, terus putus, terus kita nangis-nangis kaget gitu. Gue nggak menyangka ini semua akan terjadi gitu. Itu nggak boleh gitu loh. Because you have to know dari awal gitu loh bahwa ya kalau lu nggak berhasil sampai kakek nenek ya putus, itu doang pilihannya gitu loh. So stoic is accepting those two things gitu loh ya kan. Nah, this is also a stoic yang aku mau bilang ini. Jadi situasi itu sebenarnya nggak ada artinya. Oke. Arti? Segala situasi yang terjadi itu sebenarnya netral, no meaning gitu loh ya kan. Yang ngasih meaning kan kita dan our brain kan, based on kita punya pengalaman di masa lalu gitu, ya kan, tentang suatu kejadian itu, trauma lah atau something like that, ya kan. Jadi kita akhirnya kasih meaning, good or bad, gitu. Ini menarik, kemarin beberapa hari yang lalu aku lagi ada meeting gitu ya, terus sama mentor kita gitu. Jadi aku my business partner sama my mentor gitu ya. My mentor itu ngasih tahu, dan orangnya memang sangat blak-blakan gitu ya ngasih taunya, orang Singapura, jadi blak-blakan banget. Lo kayak gini, lo bisa gagal nih, lo mau ngebohongin gua nih apa segala macam, dia ngomongnya kayak gitu ya. Nah, aku menerimanya netral, as in, oh dia memang orangnya tuh cara ngomongnya kayak gitu, dan dia pengen kita perbaikin apa yang kita salah, gitu ya kan. My business partner take it kayak, hah, kok dia menyerang gue ya, kayak gitu ya. Dia menyerang gue nih, berarti gue tuh nggak cukup pinter nih, gitu loh, ya kan, buat dia kayak gitu loh. Jadi satu kejadian dua orang ngambilnya berbeda, gitu loh, ya kan. Nah yang bikin stres adalah pada saat kita ngelihat sebuah situasi sebagai negatif, kayak gitu tadi. Kayak berarti gue bego dong kalau misalnya dia ngomong kayak gitu, berarti gue not good enough dong, kayak gitu ya. Sedangkan padahal mungkin sama sekali nggak ada arti itu gitu loh ya. So the way that writing can help you in this, yang bikin sakit kan tadi kan, kalau lu stres mikirin orang itu kenapa ya gini, habis itu lu sakit. Nah sebenarnya kalau kayak gue kan lempeng ya, jadi kayak gue kayak gituin juga nggak nyadar bahwa gue ditunjuk-tunjuk itu, gue nggak nyadar apa, sama sekali nggak merasa apapun. Akhirnya gue baik-baik aja, gue happy aja gitu loh ya kan. Nah the way writing can help, of course tiap orang get trigger differently. Jadi teman aku triggernya di situ, me mungkin bukan di situ tapi ada tempat lain gitu loh. I give meaning in other place gitu loh ya kan, tentu. Nah menurut aku justru whenever we get that trigger, gue jarang sekali marah, tapi kalau sampai gue marah itu gue malah excited. Malah gitu ya mbak ya? Ya. Kayak waduh gue marah nih, berarti apa nih gitu loh, my next project gitu loh ya kan, bahwa
oh ada yang bikin gue marah nih, berarti my next project adalah to dissolve this. Jadi gue senang sendiri gitu loh. Oh, iya, 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 iya. Ya, ya. Dan Challenge-nya di gue situ. senang sendiri. Ya, jadi seru sendiri bahwa gue harus beresin ini gitu loh. Nah, cara beresinnya adalah kalau gue selalu dengan menulis, dengan journaling gitu loh. Hmm. Ada berbagai macam teknik untuk itu. Basically sebenarnya yang aku pernah ajarin sama Dimas dulu itu dan teman-teman itu sebenarnya lebih ke expressing feelings dulu ya kan. Ya, benar. Dan ujung-ujungnya of course ngelihat suatu situasi dari sisi yang berbeda ya kan. Iya. Tadinya dari negatif kemudian dipush jadi lebih positif kayak Kayak gitu ya kan. reframing gitu ya, Mbak, sebenarnya. Reframing gitu loh. Jadi kayak reframing kembali sebuah situasi gitu ya. Jadi kayak sekarang deh Hmm. kita bisa take it as gila gue terpenjara, ya kan? Kata-katanya gitu kan. Hmm. Gue terpenjara selama 3 bulan gitu. Hmm. Itu bisa atau kita reframe jadi kayak wow, gue punya waktu untuk reflect ya sekarang, you know. Like gue punya waktu for my self development sekarang. Iya, benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi for me itu baru aku bisa ketemu kata-kata itu atau reframe itu setelah aku journaling, setelah aku nulis gitu loh. The key is to accept how you feel right now. Iya, benar Ya banget. kan? Kayak dan really recognize it gitu loh. Dan gue mau duduk untuk actually do it gitu loh. Jadi kayak bahkan itu menurut gue itu prioritas gue di pagi hari Itu gitu loh. benar, aku setuju Jadi banget. prioritas kalian tuh Hmm. ya prioritas kalian tuh bukan actually what you gonna do kerjaan gitu pagi-pagi enggak, but then your well-being gitu Iya, loh. Itu benar-benar. prioritas paling utama. Jadi pagi-pagi I would sit down kalau misalnya ada yang ganggu ya. Aku karena aku udah avid journaler dalam arti aku udah Benar. sangat-sangat pro gitu di sini gitu loh ya kan. Tapi sebelumnya I do it every day. Every day. Gratitude journal kalau aku ya. Tapi sekarang aku hanya pada saat ada yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, Hmm. pagi-pagi aku akan tulis nih how I feel right now gitu ya. Benar-benar recognizing apa sih yang gue rasain gitu. Ntar sampai at one point kamu bakal ngerasa bahwa ketemu aja sih Hmm. how you reframe it gitu loh ya kan. Asal you biarin aja kejadiannya terus unfold gitu ya. Jadi tulis aja terus tanpa mikir gitu loh. Benar. How I feel right now, apakah gue marah, apa yang gue rasain gitu semuanya. Nah, itu menarik banget, relate sama pengalaman pribadiku, Mbak Lia, kalau aku boleh share. Jadi pas pandemi kemarin kan aku di industri training juga, training tuh lagi turun banget. Ada online, Ya, online, online. Memang mereka bervariasi dan menarik-menarik topiknya, relate dengan pandemi, mengelola stres dan lain-lain. Cuma kan akhirnya banyak juga yang memberikan free, untuk compete kita harus kasih free kan. Artinya secara profit jadi sangat berkurang gitu, jauh berkurang. Akhirnya aku, wah gimana nih gitu, aku menulis mulai dengan situasi ini, aku keluarin semua emosinya sampai kata-kata sialan aku tulis gitu kan, gara ya, gini 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 gini. Tapi di stage terakhir tuh aku mulai biasa accept, karena aku bilang di tulisan itu bahwa ya udah, dengan situasi ini berarti ada gap buat development aku gitu. Akhirnya Dimas bisanya apa? Nah, aku ketemu tuh, masuk ke dalam diri sendiri akhirnya, kayak oh Dimas bisanya edit video, bikin konten. Akhirnya sejak itu 2 bulan lalu aku udah mulai dapat klien buat bikin-bikin video gitu. Jadi di that's situ aku bisa grateful jadinya, karena hmm. framing di situ. Aku setuju Ya, ya, ya. yang Malia bilang di situ gitu. Ya, ya. Jadi banyak aku ngelihat ada juga beberapa my mentee ya. Basically aku perhatiin mereka yang punya growth mindset tadi ya. Jadi basically yang kayak oh oke, gue sekarang kerjaan lagi nggak banyak, apalagi nih ya kan yang bisa gue lakuin ya kan. Terus mereka ngelihat apa yang mereka suka, let's say fotografi, mereka suka ya udah ikutan kursusnya belajar lagi and then you know mulai showing more of what they love on social media itu menurut aku bagus banget Iya, gitu ya kan. dan mulai banyak yang muncul kayak gitu sih. Aku sih sama I think Indonesian people mostly are very creative ya. Iya. Kayak begitu mereka kepepet Lalu langsung ada aja ya yang bisa dilakuin kan. They can kreatif sell suka muncul anything ya. tuh kadang-kadang kalau ada. Iya,
Right. Jadi menurut aku ini blessings in disguise always ya. Blessing in disguise. Oh ya Mbak, ngomongin yang tadi, berarti kan artinya ada stages-stages itu ya Mbak ya, yang Ross, siapa kalau nggak salah, yang five stages of emotions tuh, yang Mbak ajarin yang denial, terus sampai Ya, terakhir ya, acceptance. Itu bisa ya, dijelasin ya. nggak mungkin? Kita punya, jadi aku cuma pengen memperkenalkan sebuah structure in the workshop ya. Ya, Uh, tapi not necessarily you have to ya. do that gitu ya. Jadi you can start with anger first. Jadi ada beberapa step of emotion kan. Your anger first. Your anger itu kayak gimana sih? What makes you angry right now gitu lah. Biasanya sih karena marah kan ya. Misalnya kayak apa ya kejadiannya? Kayak tadi nggak ada kerjaan, let's say gitu loh ya kan. Kok bisa sih ini gitu loh terjadi sama gue, you know, like how could this happen gitu loh ya kan. And then abis itu ada the feelings of pain. Why is it painful for you gitu loh ya kan. Jadi setelah kamu ngerasain apa yang kamu marahkan gitu ya, terus kamu tulis semuanya, ntar at the end kamu bakal ngerasa sendiri bahwa kemarahan kamu tuh mulai berkurang gitu loh ya kan. Nah, begitu kemarahan kamu mulai berkurang, kamu bisa mulai express why this make you sad gitu loh. The pain, apa sih? Gitu loh. Apa yang kamu rasain. And then setelah gradually perasaan kamu itu udah mulai berkurang di bagian sadness-nya itu, kamu bisa bilang, tulis, what are you afraid of? Gitu loh. Ketakutan kamu apa sih sebenarnya? Setelah itu kamu bisa ngelihat empathy, understanding of a situation dari sisi orang lain, punya empathy gitu. Dan yang terakhir adalah showing why you love gitu loh gitu. Apa ada rasa cinta yang keluar dari diri kamu setelah kamu mengetahui understanding of the situation. Biasanya situasi yang perlu kita ekspres ini berhubungan sama orang lain, pasti, ya kan? Soalnya kalau sama diri sendiri jarang ya. Biasanya kita ada triggernya, dan triggernya itu dari luar gitu loh, ya kan? Nah, trigger dari luar itu yang perlu diekspres dengan yang tadi kayak angernya dulu, terus habis itu what are you afraid of, habis itu sadness kenapa, what are you afraid of, and then I need to give an example sih. Misalnya kayak apa, Dimas? Misalnya contohnya kayak apa? What's the situation that triggers you? Misalnya kayak uncertainty di tengah krisis sih. Uncertainty, Ya. uncertainty ya. Ya, misalnya ya ini ya kayak when you are having a trouble getting money, for example, ya kan. Terus kamu kayak marah dulu, marahnya ke siapa ya? Ke situasi, ya kan. Kok bisa sih ada COVID gitu loh? Kok bisa ini ganggu hidup gue gitu loh? And then why it pains you? Kenapa gitu loh? Ya kan? Mungkin kamu malah bisa bacain your own journal. Enggak. Kamu udah nggak mau. Ya, it's really apa ya? I need to have an example sih. Maksudnya kayak of my own life ya. Aku udah lama nggak ngerasa ke trigger kecuali in a personal relationship. Personal relationship masih ya. Misalnya sebenarnya yang paling gampang adalah contoh dengan my mother gitu loh. My mom itu kayak apa ya? I like to wear whatever I want to wear, but my mom is a very strict Muslim gitu. Jadi kayak harus tertutup semuanya gitu, ya kan? Ya, so sometimes kita berantem, maksudnya kayak she triggers me in that sense gitu loh, ya kan? Tapi aku tuh nggak marah ke my mom, so I express it misalnya kayak kenapa sih ini aja yang diurusin gitu loh, kenapa masalah baju aja diurusin, and then I feel sad karena kenapa sih my mom think only quotation gitu loh yang dipikirin ya kan, and then abis itu baru ke tadi I'm afraid that I'm not understood enough by my mom gitu loh ya kan.
Iya ya, this is important. Kenapa enggak gue, di depannya dia, gue bisa act what she wants gitu loh, ya kan? Because she loves me, she did this because she loves me, gitu kan? Jadi Agree. begitu kamu udah sampai ke ujungnya itu, bahwa kamu ngerti, ya. Kenapa sih orang ini melakukannya? Oh mungkin karena dia juga sakit, ada trauma tersendiri gitu loh, ya kan? uh, and then lo jadi merasa kasihan gitu. Oh iya ya kasihan juga ya nyokap gue kalau misalnya teman-temannya satu pengajian, kayak ngelihat dia kayak gimana hanya karena anaknya kayak begini gitu, kayak aneh-aneh gitu loh ya kan. So I have empathy for my mother gitu loh. Begitu I have empathy for my mother, jadi kayak aku lebih relax gitu loh, lebih chill, ya kan? Jadi bukan berarti I submit to what she says. Ya, kalau misalnya dia pengen gue pakai cadar terus gue pakai cadar, enggak. But then I just have empathy for my mother. Terus habis itu ya udah, jadi I can take it lightly. Kalau anak-anak biasanya nyokapnya ngomong apa bisa ke-trigger. Kalau gue sekarang jadi lebih santuy gitu. Kalau misalnya nyokap ngomong gitu ya either dibercandain aja atau apa sih. Jadi kayak nggak take it seriously anymore gitu. Dan when you're not taking it seriously anymore, kayak biasanya itu dissolve aja sih. Kalau tadi kan berarti kan impact-nya tuh sampai bisa dari marah banget atau bahkan sebelumnya menyangkal keadaan sampai akhirnya bisa nerima keadaan. Nah, menariknya tuh waktu itu kan kalau pas kita belajar tuh Mbak Lia juga pernah bilang bahwa kalau lu belum bisa move on dari anger, ya udah, apa itu proses gitu, bener ya Mbak ya? To work on one emotion Nah, juga bisa takes more time gitu loh ya kan. Jadi menurut aku just listen to your heart aja, what do you wanna write this time gitu loh ya kan, bagian yang mananya, how do you feel right now gitu loh ya kan. Begitu kamu udah mulai ngerasain shift as in udah nggak ada berat lagi gitu, kamu bisa lanjut ke next emotion, oh, I see. process all that emotion, but don't be too hard on yourself gitu. Don't be too hard. Kayak bener-bener kayak take your time. Mm-mm. Biar natural aja gitu ya Mbak. Jadi, Ya, karena proses penyembuhan tuh sebenarnya nggak bisa dipaksain ya. ya, I'm someone that wants everything fast. Gue tuh mau semuanya tuh cepet gitu loh, ya kan? Gue mau semuanya cepet, semuanya beres gitu-gitu kan. But that's not how it works gitu. kalau tadi kan ada yang nggak bisa berpaling dari satu fase, anger atau denial, itu karena mungkin dia itu punya masalah emosi yang memang cukup berat atau punya trauma yang cukup mendalam gitu ya Mbak ya. Tapi kalau cuma karena dia kesel karena macet terus dia pengen nulis sesuatu, itu kan pasti nggak selama itu, sejam juga bisa sampai acceptance mungkin ya Mbak ya. Oh ya, betul. Jadi ada hal-hal yang kecil tapi tetap perlu dikeluarin menurutku ya. Jadi kayak tadi ya sometimes I get triggered sama orang yang sederhana lah, ya kan, yang kayak ya tadi orang sekitar lah, colleagues, business partner atau siapapun ke trigger. Menurut aku itu salah satu trigger-trigger kecil gitu yang bisa kita langsung keluarin. Jadi jangan disimpan-simpan, langsung aja. Nah itu biasanya cepat dari apa namanya anger sampai love acceptance itu cepet banget gitu loh, bisa sejam lah maksimal gitu loh ya kan. Iya. Tapi ada juga untuk yang isu yang lebih berat lagi, itu takes every single time ke trigger itu kita ini lagi gitu loh, like we have to work on it lagi. Jadi bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi I assure you, every time it happens, biasanya udah makin enak, udah makin ringan. Sampai begitu itu terjadi, kamu bahkan nggak perlu journaling lagi. Kan kamu ke-trigger gitu kan ya. Nah, tiap kali ke-trigger kamu journaling kan. Nah, nanti pas ujungnya begitu, ntar lama-lama udah kayak, oh ya udah gitu, like karena kamu juga udah nggak emotionally charged lagi di situ. Biasa aja. Masih nggak enak. Besok aja deh gue tulisnya gitu loh. Or like santai, lebih santai gitu loh. Asik. Nah Mbak, itu kan kebetulan Acuan Hidup nih pernah bikin sharing session tentang lesson writing for healing. Yang aku banyak belajar dari Mbak juga.
Jadi banyak dari mereka itu menganggap bahwa writing for healing itu hanya untuk writers. Mereka apa Hmm. menganggap bahwa gue nggak punya kapasitas sebagai penulis untuk melakukan terapi. Padahal nggak gitu. Mungkin bisa dikasih penjelasan yang ini untuk orang-orang umum yang bukan penulis. Bagaimana mereka melakukan journaling? Ya, ya sebenarnya uh, menurut aku writing is life skill dan itu basic, Hmm. basic banget, ya kan? I mean sekarang kapan lo nggak nulis? Gue tanya, nggak ada, ya Hmm. kan? Hmm. You always write, ya kan? Writing sosmed, writing WhatsApp, mau nyari kerja, writing juga gitu loh, ya kan? Like writing emails, you write all the time gitu loh. Jadi itu jangan bilang sama gue lo nggak bisa nulis gitu loh, karena everyday lo nulis gitu loh, ya kan? Cuma sekarang mau nggak untuk use that writing yang biasanya kamu pakai buat hahaha hihi sama teman-teman, sekarang untuk to your personal growth gitu, ya kan? As simple as that. You know, if you can speak, you can write menurut aku. Iya benar-benar setuju Mbak, setuju banget tuh. Mungkin kalau Hmm. untuk yang kayak belum biasa menulis, itu bisa sesimpel seperti yang Mbak juga pernah kasih tips bahwa lo tuh tulis aja apa seperti rasa syukur lo atau kekesalan lo taruh dalam dompet. Jadi ketika lo buka Hmm. hari ini harus berterima kasih, itu kan udah bagus banget impact ya. Sebenarnya kan gitu ya Mbak. Ya? Ya, Atau kalau gimana? aku sih, kalau gue tiap kali journaling, apalagi yang kayak gini ya, sifatnya dissolving my triggers, ya Hmm. kan? Itu nggak pernah aku simpen. Hmm. Jadi kayak ya I have separate separate book Hmm. tentang itu journal, ya Hmm. kan? Dan itu biasanya juga ntar ujung-ujungnya dibuang. Tapi ada yang aku simpan, which is the gratitude journal, ya Gratitude. kan? Jadi setelah kita udah punya all this ini kan ya, all this journaling tempat sampahnya kita, kan kita udah punya more space and energy for gratitude, ya Hmm. kan? Di situ kita mulai bersyukur gitu loh, ya kan? Nah, aku juga coba praktekin ini sih. Jadi kayak apa ya? Like for example, satu hal yang triggers me juga my personal relationship gitu ya kan. Dan misalnya kayak if I start to see my boyfriend tuh isinya salah semua gitu ya, everything is wrong, kayak salah ini, salah itu, salah ini semuanya. And then I tried consciously untuk menulis hal-hal yang gue syukuri dari dia, yang dia lakuin buat gue gitu loh, ya kan. Jadi benar-benar nyari gitu. Jadi misalnya kayak jadi tergantung ya. Kadang-kadang kita criticize someone kan, misalnya kayak kurang ini, kurang itu gitu. And then gue tantang kalian untuk kayak, oke, coba deh, nggak mungkin dia 100% kayak gitu, ya kan? Pasti ada bagian baiknya juga kalau lu cari. Jadi jadilah detektif, Hmm. detektif gitu loh, untuk mencari kebaikan orang lain. Hmm. Dan dan itu seru sih buat gue, seru. Karena kayak misalnya gini deh, sebenarnya ya kalau boyfriend masih gampang. Sebenarnya yang paling seru adalah nyari kebaikannya musuh kita. Itu. Itu. Ya. Misalnya kayak Kenapa aja udah kesel banget ya, Mbak? ya nginget mukanya udah kesel banget gitu loh. Sekarang gue disuruh inget-inget baiknya dia. Hmm. Aduh, gitu loh. Nah, ini sebenarnya banyak dari orang-orang itu sebenarnya bukan bukan nggak mau journaling atau express themselves. Mereka cuma nggak mau let go gitu Hmm. loh, you know. They they really they really love their suffering gitu loh. Iya. Mereka tuh menikmati proses penderitaannya mereka, ya kan. Jadi mereka mau bawa-bawa terus gitu loh, ya kan. Iya sih. Dendamnya mereka suka banget sama dendamnya, tuh mereka, aduh, gue nggak mau deh ini lepasin dendam gue itu. Dan gue akui bahwa ada satu atau dua orang dalam hidup gue yang gue sangat menikmati dendam mereka gitu loh, ya kan. Jadi gue let go juga males gitu loh. Tapi sekarang gue bisa ngelihatnya dengan lucu dan maksudnya udah nggak ada emotional charge gitu loh, ya kan. Tapi gue ngelihat apa yang mereka lakuin
gue bisa ngelihat bagusnya mereka dan nggak bagusnya mereka gitu. Ya Dua kan, sih. jadi lebih objektif gitu loh, ya kan. Benar-benar. Meskipun gue juga nggak, gue kayak ih jijik ngapain gue tulisin kebaikannya dia gitu, ya Iya. kan. Eh, itu gue nggak mau lakuin. Tapi kalau gue inget-inget, oh iya ada kok baiknya gitu loh, ya kan. Ya itu. Tapi menurut gue sih it will be seru banget sih. Menurut gue seru banget sih. Itu bahan bahan ketawa-ketawa sih basically, ya kan. Iya, iya. Kayak ngakak sendiri gitu loh untuk anjing gimana nih orang udah brengsek banget, gue masih harus nulis baiknya dia gitu. Itu Iya, seru iya. sih mas. Seru, seru. Ini Itu ya. bahan bahan buat workshop selanjutnya nih. Iya. Kabarin Mbak, cie gitu. Iya, iya, iya. Iya. Rame-rame ini iya cari kebaikannya musuh. Nah, Mbak, ini mungkin terakhir nih pesan buat teman-teman semua yang mau mulai untuk melakukan journaling untuk mereka bisa mengelola emosi mereka. Gimana nih awalnya? Apa yang harus mereka lakukan? Pesan dan pesannya. Ya, awalnya sih cuma langsung cari kertas sama pena aja udah. Itu adalah awalnya, ya kan. Habis itu duduk, bisa tiduran sih. Kadang-kadang gue tiduran di tempat tidur juga. Terus habis itu ya benar-benar langsung set 15 minutes saja every day. Hmm. 15 menit aja tiap pagi atau malam boleh Hmm. untuk actually like ngelihat how do you feel right now. How do you And feel? tadi ya mulai dari how do you feel right now. Mungkin to not apa ya, untuk nggak bikin bingung kalian, you can start with these two thing aja. How do you feel right now, good or bad ya. Sama kalau lu pikir-pikir lagi, apa yang baik, yang bagus yang terjadi hari ini juga, gitu loh. You know, like in your life lah. Hmm. So how do you feel right now? Which is misalnya kayak I feel like shit gitu, misalnya gue begini, gue gitu, hidup gue menderita apa segala macam. And then you write in the same time ya, maksudnya setelah itu lu juga nulis kayak actually my life is not that bad karena kemarin teman gue ngirimin gue kue, karena gue masih bisa tidur you know di kosan gue gitu, terus masih punya duit buat bayar bulan depan or something like that gitu. Jadi kayak you have to put things into perspective dan coba alternating itu gitu loh, ya kan. Bisa kamu lakuin how do you feel right now, terus habis itu what are you grateful for, itu dulu sebagai PR pertama. Iya. Jadi sebenarnya intinya semuanya yang kekesalan kayak emosi itu setelah bisa sampai situ itu leads to gratitude ya Mbak ya. Yeah, everything leads to gratitude and gratitude is the most powerful thing. It can change your life. Iya, benar benar. Seru banget Mbak Lia ngobrol-ngobrol sama Mbak Lia tentang writing for healing nih. Walaupun udah Nah, pernah seru-seru. ngobrol tentang Mbak Lia, ini ngobrol tentang ini lagi dapat insight baru lagi. Selalu ada ya, dan actually juga aku dapat insight juga gitu loh. Jadi sometimes when we talk about it, Mm, aku nggak pernah rencanain mau ngomongin apa, ya kan. So when I talk with you and because you ask me question, gue jawab, mm, terus gue jadi kayak oh iya ya gitu loh, gue jadi ini ngerti sendiri gitu. iya. It happens. Mm. Oke, seru banget. Nah, ini teman-teman di rumah udah bisa mulai nih. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran atau di perasaan hari ini, ditulis aja gitu. Dan jangan lupa untuk melakukan yang namanya reframing untuk kita bisa akhirnya ke proses gratitude-nya gitu. Oke, sekian sesi kacamata untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.